josai layang, medan si josai layang, lainnya kurang mengan. Lainnya kurang mengan, ngiram semenyang-menyang mak, kuai nerasa badan. Ngiram semenyang-menyang mak, kuai nerasa badan. Nengah dinginnya miwang, nengah dinginnya miwang, ngipilang setunggoan, ngipilang setunggoan, ati ngelaruh tulang mak, adi-adi perantauan. Ati ngalarung ulang ma, adi-adi perantauan. Ya Allah tulung babang, ya Allah tulung babang, ngadepi garis tangan, ngadepi garis tangan, jarak pulonya berang mak, ye jama seandana. Jarak pulonya berang mak, ye jama seandana. Kirau kak dapet mulang, kirau kak dapet mulang, kapan lam setunggoan, kapan lam setunggoan, ngesai ketiri tunang mak, ko adai sai tujuan. Tekan pilih tunang mak, wo adai sai tujuan. Diri kau ngembang kembang, diri kau ngembang kembang, debingai ngegarang bulan, debingai ngegarang bulan, adikku bayang-bayang mak, kunang ilem lamunan. Adikku bayang-bayang mak, kunah dalam lamunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selama debingi mina mewakil dari kanca sunyini di papun kuti berada. Dari Perompat RRI Bandar Lampung, Perompat FM Suara Budaya Lampung, kami hadir dalam obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar.
Mina muakin dari kanca ini senang dan bahagia sekali rasanya kami bisa menemani Anda ya. Dan malam hari ini ada tema yang sangat menarik sekali yang akan kita bahas, yakni tentang musik tradisional Lampung, gitar ataupun gambus tunggal di kalangan kaula muda. Ya, dan saya Medi Irawan sama teman saya Susi Lawati akan menemani Anda selama 1 jam hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Medi, tadi kita sudah melihat bersama penampilan dari penyanyi kita ya, yang membawakan lagu yang begitu apik sekali ya, dengan diiringi dengan musik tradisional Lampung yakni gitar tunggal. Dan kita kenalkan langsung narasumber yang hadir di studio malam hari ini. Siapa saja Susi? Iya, di sebelah kanan kita ini kalau nama aslinya adalah Ahmad Bahrudin, namun beliau ini populer, nama panggung beliau adalah Wahyudin. Selamat malam Bang Wahyudin. Selamat malam. Apa kabar? Sehat Bang? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah ya. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Dahrizal. Beliau ini akrab disapa Udo Ijal. Selamat malam Udo. Ya. Ya, coba Bang. Cek. Ya. Selamat malam juga. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Oke. inilah ya dua narasumber kita yang akan kita ajak berbincang-bincang di kesempatan malam hari ini. Kita akan bertanya dengan mereka seperti apa sih mereka cemplung di dunia ini. Ada cemplung kayak di sungai aja ya. Anda pikir teh dicemplung ya kan? Iya, karena mereka ini adalah dua generasi muda yang mempunyai karya yang sangat luar biasa dan juga mempunyai prestasi yang luar biasa. Saya ke Bang Wahyudin dulu. Bang, sejak kapan sih sebenarnya mencintai dunia khususnya gitar klasik atau lagu-lagu gambus tunggal ini Bang? Ya, kalau bicara masalah mencintai seni budaya Lampung, saya dulu terlahir dari RRI pada tahun 2003. Berarti pada zaman itu berkiprah sebagai musik kayak Dikir Baru, kami diselingi sebagai gitar tunggalnya. Iya, perlu kita tambahkan media bahwa dulu RRI ini memang sangat konsisten sekali untuk mengangkat budaya-budaya lokal daerah. Dulu ada acara apa namanya yang sangat terkenal sekali ya, ada zikir dan lain sebagainya. Itu sangat mengangkat sekali budaya lokal kita. Ragam budaya Lampung Ragam namanya budaya ya. Lampung. Dan Ganta pun harusnya diangkat juga. Sekarang kita sudah berubah menjadi Pro 4 FM Suara Budaya Lampung yang intinya adalah mengangkat bagaimana seni budaya agar tetap lestari itu tadi ya Susi ya. Dan kita juga memang selalu melibatkan seniman dan budayawan lokal kita khususnya. Oke, narasumber kedua kita bertanyanya sama ya ke Udo Ijal. Sejak kapan Udo Ijal ini menggeluti dunia seni khususnya musik-musik tradisional Lampung, gitar tunggal dan juga gambus tunggal Do? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya menggeluti bagian seni budaya itu memang dari kecil, dari sekolah dulunya. Tapi untuk mengangkat kemudian mempopulerkan dan senang lagu gitar tunggal, lagu klasik, gambus itu semenjak lulus sekolah SMA. Oh, semenjak SMA. Iya. Lulus sekolahnya tahun berapa? Tahun 2010-an kurang lebih. 2010. Masih imut-imut. Oh iya. Jauh dari kita ya. Oke, Bang, kabarnya kan Abang juga stay-nya atau menempuh pendidikan kuliahnya nggak di Lampung gitu ya, Iya, Bang ya. betul. Di mana? Di Di Yogyakarta. Oke, Jakarta. dan katanya Abang juga di sana mengenalkan musik-musik Lampung dan Betul lain-lain. sekali. Gimana ini ceritanya? Boleh cerita sama kita nih, Bang? Ya, karena waktu itu karena kita statusnya merantau, jadi kalau nggak melestarikan adat seni budaya Lampung itu terasa hambar sekali. Karena memang di Jogja khususnya daerah seni, kemudian tradisional segala macamnya berkembang di sana. Jadi saya punya semangat, punya inspirasi, kenapa sih saya nggak berkecimpung di situ, kemudian memperkenalkan seni budaya Lampung yang ada di Jogja. Terus bagaimana antusiasnya masyarakat, khususnya masyarakat Lampung yang ada di sana? Alhamdulillah antusiasnya khususnya di kalangan orang-orang tua, karena lagu klasik itu kan mengingatkan mereka di masa mudanya dulu berada di kampung halaman, kemudian kita merantau di Jogja membuat mereka rindu akan kampung halaman, seperti itu. Mau ketemu ulang tiu, Iya, ya kan? betul Mau sekali. ketemu ulang ya kan. Oke, tapi Keji ya Susi, kamu ngedengis lagu-lagu klasik itu kan lagunya kayak mewek-mewek, sedih-sedihan aja bawa-bawaannya ya. Kita pengennya sedih-sedihan. Apakah memang seperti itu Bang Wahyudin, lagu-lagu klasik itu membawa kesedihan, nggak ada yang ceria atau seperti apa nih Bang Wahyudin? Kalau menurut saya, pengalaman saya sendiri, lagu klasik itu nggak semuanya mewek sedih. Tergantung judul atau tergantung cerita seseorang. Ada juga yang meriah, ada yang mengisahkan diri, atau tergantung
generasi sekarang itu penyesuaian zaman. Tergantung pembawaan Iya, berarti pembawaan. ya. Iya. Tapi kalau selama ini yang banyak didengar adalah lagu-lagu yang sedih ya Bang ya, menceritakan tentang kesedihan, kehidupan. Karena memang pengalaman juga orang tua dulu ya Susia, dengar lagu itu mereka atau menyanyikannya di tengah kebon, lagi membuka kebon, nyanyinya lagu sedih gitu. Jadi ke ya. bawah media, padahal sebetulnya lagu klasik itu tidak hanya bertema atau bercerita sedih saja, yang gembira juga ada ya. Kita kembali ke Odo Ijal ya, terkait dengan perannya Odo membumikan lagu daerah Lampung di tanah rantau ya. Tentu Hinji sesuatu yang mawat gampang ya, sesuatu sih ya pastilah ya wat kesulitan-kesulitan. Nah kira-kira apa saja tantangan-tantangan ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Odo Rijal ketika mempromosikan lagu-lagu daerah Lampung di tanah rantau atau di Jogja khususnya? Iya, untuk tingkat kesulitannya mungkin bahasanya karena memang banyak yang nggak paham, khususnya di khalayak ramai, yang mengerti banyak orang-orang Lampung saja mungkin yang berada di rantauan waktu itu. Hanya itu sih, sama alat musik yang memang kurang, khususnya di gambus, kemudian gitar, mungkin itu kesulitan. Lalu bagaimana tiba-tiba lagu daerah Lampung itu bisa diterima oleh mereka di sana? Iya, diterimanya karena memang sekarang udah waktunya dipopulerkan lewat media dari YouTube ya. Iya, YouTube terutama. Jadi yang membumingkan ya lewat media-media sosial seperti itu, YouTube dan kawan-kawan. Iya, dan Susi kalau di Jogja kan banyak tempat nongkrong kayak angkringan-angkringan. Mereka pengamennya kan juga profesional ya, suaranya juga oke-oke banget di sana. Sempat juga nggak Bang ikut seperti itu, artinya mengenalkan di kafe, di restoran dan lain-lain, nyanyi lagu Lampung di sana? Iya, untuk di kafe pernah waktu itu tempat-tempat tongkrongan di Jogja. Tapi kebanyakan kita mempopulerkan di jalanan seperti mengamen juga untuk penggalangan dana, bantuan segala macamnya. Mungkin dipopulerkan di situ sembari mengenalkan adat budaya Lampung, kita juga cari donatur, kemudian bantuan seperti itu. Nah, ketika mempopulerkan lagu Lampung di jalanan ya untuk penggalangan dana, pernahkah ada orang ataupun juga seseorang yang berkomentar tentang lagu yang kalian bawakan atau musik yang kalian bawakan? Apakah pernah ada? Iya, pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Itu orang mana sih? Lagu apa sih? Api, Nah, iya, lagu apa? Tapi bukan karena itu ganteng amat sih, bukan ya Bang ya? Ya, salah satunya mungkin. Salah satunya itu ya. Jadi wat gawah lah ya Ya, sejauh. Wat, pasti Wat. Lalu kemudian ketika kuting kenalkan lagu-lagu Hindono di jalanan ya, katakanlah itu ya, apakah termasuk busananya juga kalian perkenalkan, misalnya dengan membawa busana seperti ini, apakah seperti itu Udo? Ya, kita secara pelan-pelan untuk selentingan-selentingan pertanyaan kita jawab, kemudian kita jelaskan dari pakaian, kemudian peci atau tuku segala macam kita jelaskan. Oh, ini ciri khas orang Lampung. Jadi selama ini ketika kawan-kawan itu menjelaskan di perantauan, kalau Lampung itu terkenalnya dengan kita orang, kami orang, padahal Lampung sendiri punya bahasanya gitu loh. Stratanya sama kayak seperti orang Jawa, punya aksara, punya budaya, punya bahasa. Nah, kita juga pelan-pelan kita berikan pencerahan buat masyarakat kalau Lampung sendiri punya tanah, punya budaya, punya aksara, punya lagu dan sebagainya. Kita edukasi mereka hal positifnya Lampung gitu ya. Ini kalau media yang di rantau belum tentu loh kamu bisa seperti mereka. Oh iya. Iya belum tentu. Saya nanti kalau di sana saya kenalin makanannya Susi. Ulin hobi ngani. Hobi mengan. Iya, si kam-kam kan wapai segala macam saya kenalin di Iya, sana nyawat ya. pekasom, nyawat Pekasom. boleh tabo ya. Mantap banget. Jadi Cina minat muaki ya. Jadi kontribusi ini Odo Ijal Hinji di lom rantauan cuma main-main ya. Beliau memperkenalkan lagu daerah Lampung walaupun harus ngamen di jalanan ketika tian ngilu bantuan dana sosial buat musibah atau api. Itulah cara-cara yang sangat luar biasa media. Ya. Dengan menggunakan pakaian Lampung juga jempol pokoknya untuk Udo CS ya. Cuman bukan satu, dua jempol. Dua Ya. Ya udah kita break dulu ya. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net Tonton yang Anda dengar. Ya Allah ya Tuhan
Tolong batu mimpi batu lupa di batu ni tahunya wanya payu asal ni kodang bahi tahunya wanya payu asal ni kodang bahi sekiman ku diriku coba teduhi kahang kipawat lain iku ku bisa aku bilang kipawat lain iku ku bisa aku bilang Labuh kapal mi jedah Labuh kapal mi jedah Labuh kapal mi jedah hukun lima kudiku sembahyang puji Allah sembahyang puji Allah hendaknya lawan diku sembahyang muji Allah
singgah di Pegon Senggi, ku tontong kadu sedong ikulayanan mati, ku tontong kadu sedong ikulayanan mati. Labung say nambi dibi, banjekhwai dalam padang, niku saksiku mati, iringkon nafas mulang, niku saksiku mati, iringkon nafas mulang. Dua di bawahin dal dapan angon diku, RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, dang tabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, dang tabui, sikap nomuli Bandung, teman saya glowing glowing, tapi perodak Lampung tetap mak kau tanding. Sikap nomuli Bandung, teman saya glowing glowing, tapi perodak Lampung tetap mak kau tanding. Lampung mak kau tanding, Lampung mak kau tanding, Lampung mak kau tanding, kau tanding, kau tanding. Lampung mak kau tanding, Lampung mak kau tanding, Lampung mak kau tanding, kau tanding, kau tanding. Meranai nobu pinjung, pakaian matching-matching, pakai sambayang pagun, jadi topik trending, 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 trending, trending. Lampung mak kau tanding, Lampung mak kau tanding, Lampung mak kau tanding. Mak kau tanding, Lampung mak kau tanding, Lampung mak kau tanding, kau tanding, kau tanding. Kami orang Lampung gak bisa bahasa Lampung, kami aslinya Jawa tapi tinggal di Lampung. Kami orang Lampung gak bisa bahasa Lampung, kami aslinya Jawa
tapi tinggal di Lampung. Lampung mak mak kau tanding, Lampung mak mak kau tanding, Lampung mak mak kau tanding. Tak culai nabui nabui, tak culai nabui nabui, tak culai nabui nabui, yang tabui, tak culai nabui nabui, tak culai nabui nabui, tak culai nabui nabui, yang tabui, Alam uwaiku selam kidang mak nungga batu, alam bingi mak pedom ulah ngingok koniku. Alam uwaiku selam kidang mak nungga batu, alam bingi mak pedom ulah ngingok koniku. Cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, dan tabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, dan tabui, Semakung nyuang lampu menang ngebok jenila, cintaku zamaniku Allah saya pandai dia. Semakung nyuang lampu menang ngebok jenila, cintaku zamaniku Allah saya pandai dia. Cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, dan tabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, dan tabui, ngegetas rani panas buhin doma busapu, ancaknya ngumban hengas takonnya ngumban niku. Ngegetas rani panas buhin doma busapu, ancaknya ngumban hengas takonnya ngumban niku. Cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, yang tabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, yang tabui. Wat muni mobil luni ngisi jelema rua, umpama wailom ciri nyak kupini ku gula. Wat muni mobil luni ngisi jelema rua, umpama wailom ciri nyak kupini ku gula. Cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, yang tabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, yang tabui. Kertas sanga gulung jualan toko Cina, ipak dipisah gunung dinikunya malupa. Kertas sanga gulung jualan toko Cina, lalat wai lalat gunung dinikunya malupa. Cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, dan tabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, dan tabui. Mobil jeep kurang minyak macet di Wonosobo, ini ku ngiram dinyak dinuknya di Lempoto. Mobil jeep kurang minyak macet di Wonosobo, ini ku ngiram dinyak dinuknya di Lempoto. Cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, yang tabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, yang tabui. Mati rebulmu jambu sayang disalai ligo, mati geringku diniku sayang hatimu jawo. Mati rebulmu jambu sayang disalai ligo, mati geringku diniku sayang hatimu jawo. Cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, dan tabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, dan tabui. Lampung mak mak kau tanding, Lampung mak mak kau tanding, Lampung mak mak kau tanding. Lampung mak mak kau tanding, Lampung mak mak kau tanding, Lampung mak mak kau tanding, mak kau tanding, mak kau tanding. Mina Morin Kanca di Papun juga jengan ya. Terima kasih ikuti rompok lagi Pagun setia di RRI Net Tonton yang Anda dengar. Dan masih dari RRI Perempat Bandar Lampung,
suara budaya Lampung. Kita ke Bang Wahyudin. Bang, lagu-lagumu lumayan aja Bang di Pro 4 FM. Cukup banyak gitu ya dan kita sering putarkan. Abang ini memang konsen juga dengan lagu-lagu klasiknya, klasik Abung ya Bang ya. Abung. Yang diputarkan kita banyak-banyak. Ada lagu yang memang terkesan sekali dengan apa lagu-lagu yang Abang ciptakan atau yang Abang bawakan, kira-kira apa Bang yang Kalau sudah terkesan? kesan-kesan lagu yang terkesan dari Wahyudin ada. Apa Itu tuh? adalah lagu yang seperti tadi, Adik di Perantauan, itu mengisahkan pribadi kenyataan. Oh kenyataan itu lagu ya, menceritakan Abang pernah merantau gimana Pernah Bang? pada tahun 98 lulus sekolah merantau ke Jakarta, pulang ke Lampung 2002, bercimpung ke seni budaya tahun 2003. 2003 ya, yang gabung ke RRI ya. RRI ya. Pengisi acara Ragam Acara Budaya Ragam Lampung Budaya, ketika iya, itu ya, Ragam Budaya Lampung. Jadi berarti lagu Perantau itu menceritakan tentang Bang Wahyudin ini pernah merantau gitu ya Iya, Bang ya? dan sepanjang tahun media dari tahun ke tahun hingga saat ini, Bang Wahyudin ini mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Ya, kira-kira prestasi apa saja Bang Wahyudin? Kalau bicara masa prestasi, ya Bang Yudin kan masih belajar. Cuman pada tahun 2016 juara kedua Festival Gitar Tunggal tingkat provinsi di Tugu Adipura. Terus 2016 juara ketiga Adipura juga, di Tugu Adipura juga yang diselenggarakan oleh Lukman Hakim sebagai Bapak Herman HN sebagai wali kota, dapat dedikasi juga dari beliau. Pada tahun 2014, 2015 pernah juara juga sebagai sastra lisan ke Bandung, Pepacur di kantor gubernur dan Enggal Saburai dan di Tugu Adipura. Lumayan Itu untuk banyak tingkat ya. provinsi ya. Tingkat Bang Wahyudin ini kan provinsi. dari Kabupaten Lampung Tengah. Adakah yang tingkat kabupatennya? Ada Apa? tingkatnya. Gitar tunggal juga. Gitar tunggal Ya, juga. jarak 1. Ya. Nah, luar Jadi biasa. selain mendapatkan piala dapat cuan juga ya Bang. Alhamdulillah ya kan. Dan juga Bang Wahyudin ternyata tidak hanya gitar tunggal media, tetapi juga sastra lisannya juga. Buktinya juara terus juga ya. Luar Ini biasa. langganan juara ya. Langganan juara Tetapi yang di samping Bang Wahyudin ini juga tidak kalah loh prestasinya. Nah, kira-kira Udo, api gawa prestasi Udo? Kalau untuk di bagian seni musik, vokal, gitar tunggal, gambus, pernah menjuarai juara 1 tingkat kota waktu itu di tahun 2018. Kemudian ikut lagi di tahun 2020, ya kalau nggak salah 2020, tingkat provinsi di Tugu Adipura waktu itu. Itu kalau bagian vokalnya. Kemudian di luar bagian seni juga saya senang di bagian tari, kemudian nyanyi Arab waktu itu. Kalau nyanyi Arab, alhamdulillah waktu itu pernah juara nasional, juara 3. Wah keren. Nanti kita suruh nyanyi Arab ya. Iya boleh Versi boleh. gitar tunggal Benar. ya. Susi Malang pernah waktu lagu Arab Magadir ya sih ya, tapi nggak menang ya sih waktu Nggak itu menang ya. Nggak menang. Syukur-syukur bisa disuruh naik pentas ya. Iya. Tapi kayaknya ada satu prestasi lagi lu Udo ini tingkat Kabupaten Lampung Selatan ya katanya. Pernah? Apa itu? Gitar Susi tunggal. lebih, gitar lebih tunggal. pandai, lebih kalau paham Lampung dari Selatan ini lo waktu keren itu lo. Kita nggak ikut lomba, tapi jadi gesternya. Oh, Oh, gesternya. tamu justru. Iya, karena gini Werdi, ketika kita mau mengundang narasumber kita, saya kepoin dong medsosnya Oh, untuk keren, mengetahui keren. lebih banyak. Mantap. Soalnya banyak bertanya langsung ke mereka, kadang-kadang WA-nya sekarang, balasnya besok. Iya. Ya udahlah, kita kepoin aja medsosnya. Oh, ternyata beliau pernah ikut ini. Sudah Oke. cukup juga informasinya. Mantap. Begitu media. Bang Wahyudin, sebenarnya apa sih Bang beda antara klasik atau gitar klasik Abung dengan Saibatin? Ada beda nggak Bang? Atau cara menyanyinya? Petikannya mungkin. Kalau perbedaannya nggak jauh amat sih. Abung juga bisa membawakan kayak petik-petikan pesisir atau Kota Agung dan lain sebagainya. Begitu pula mungkin sebaliknya. Cuman yang membedakan adalah bahasa. Dari Bahasanya aja. ya. Bahasanya aja. Tapi sama aja intinya. Kalau untuk Bang Wahyudin kan terbiasa dengan lagu Dialek O ya. Iya, Dek. Oh, Tapi Bang Yudin bisa juga kan dengan dialek A? bisa juga ada 2-3 di YouTube saya yang lagu-lagu kayak dialek A. Oh, ada. Oke. Oke Bang, berarti sekarang sudah merambah ke YouTube ya Bang ya. Alhamdulillah platform ini juga menghasilkan dan juga Insya mengenalkan Allah. lagu-lagu Iya. gitu ya Bang. Oke, nah Abang dari yang dinyanyikan beberapa lagu itu mana yang lebih viral dan banyak penontonnya? Kalau lagu itu untuk zaman sekarang ini yang booming adalah Ciculai Dabui-Dabui, tertinggi. Ada berapa penonton atau viewernya Hampir Ciculai? 1 juta penonton. Berapa bulan tayang?
5 bulan, lebih kurang 5 bulan. Gue kalah jauh. Iya. Kamu 5 bulan tayang 1 penonton ya Susi. Dan Itu juga yang nonton gue sendiri. Bang, Luar Caculai biasa. Dabui-Dabui itu ada artinya nggak sih sebenarnya? Kalau bicara masalah Caculai Dabui, ketika kami sekolah dulu bersama bujang gadis angkatan saya, kami nongkrong di depan rumah atau warung-warung di Jalan Gorong-Gorong. Kami ada cerita sudah sendiri lagu itu. Ketika itu muncullah seorang gadis cantik. Kalau bahasa Lampungnya cecul itu kan muncul, bahasa Indonesianya. Itu udah muncul cewek gitu. Nah cewek itu kan cantik. Nah yang laginya kami kemas menjadi lay, ceculai. Muncullah seorang gadis cantik yang dabui-dabuinya itu bohai, bahenol, seksi. Sedangkan tabui-tabui itu dari zaman dulu viral lah zaman sekarang. Nah sekarang ini lagu itu udah dikemas, di booming oleh seorang seniman Lampung Tengah. Itu adalah beliau, udah termasuk adik saya juga, M. Yusuf. Cuman dia orang itu membawakannya salah. Bukan Caculai Dabui-Dabui, yang aslinya Ceculai Dabui-Dabui. Oh, Ceculai Dabui-Dabui begitu ya. Memang kalau di cover ini ya itulah kelemahannya ya. Mungkin mereka juga tidak bertanya langsung kepada siapa yang menciptakan awal mula, dan ini termasuk kelemahan kita juga seniman Lampung ya, bahwa lagu-lagu kita ini memang tidak punya hak cipta. Kita tidak pernah mendaftarkan ya lagu-lagu kita, sehingga orang pun bisa bebas mengcover, dan kesalahan-kesalahan kecil seperti itu, nah akibatnya agak fatal juga ya. Jadi Caculai Dabui-Dabui. Baik, kalau gitu kita break lagi ya. Dan Mina Moaki Indai Kanca Seunyini tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Tonton yang Anda dengar.
selang semita untungan jan kelingan sunyi bonggokan nganau kana selapang dari doa pun menjadi danau niat hati jasakan kantuk kiwat pedimu unyuk kopai culungmu lagi lu adukan banyak kepahamu nyakilu iman juga kantuk kiwat pedimu unyuk kopai culungmu yakilu adukahan banyak pahamu yakilu iman juga RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Mina muakin kanca sunyi ini pagun di Perempat FM Suara Budaya Lampung dalam obrolan budaya RRI Net tonton yang Anda dengar. Iya, kam moloh luot ya, kam kembali ke Bang Wahyudin. Bang Wahyudin ini mempunyai karya lagu-lagu yang banyak sekali, Iya. termasuk juga lagu-lagu beliau kita sering putar di Pro 4 khususnya ya. Bang, untuk menciptakan sebuah lagu itu, apakah Bang Wahyudin ini terinspirasi dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain atau ya keluar begitu saja inspirasinya? Atau pengalaman Seperti apa? tetangga ya kan. Ya, kalau bicara masalah inspirasi membuat lagu itu benar. Terkadang juga kita tergambar dari lingkungan, kejadian sehari-hari, kepribadian, juga pengalaman. Terciptalah sebuah lagu. Waktu ini masih Bang kadang tengah bingi pas lagi ngelamun muncul inspirasi atau Inspirasi, gimana? ya. Atau lagi lapar perut muncul lagi inspirasi atau gimana Bang? Kalau lagu-lagu Wahyudin itu muncul inspirasinya ketika nyantai, atau ada masalah atau ada kenangan, atau bahkan pun banyak lagu-lagu di YouTube saya itu bisa dikatakan 80% request cerita pribadi seseorang saya kemas menjadi cerita ke YouTube. Oke, jadi memang saya juga kepo di YouTube-nya Wahyudin. Ini subscribernya sudah berapa Wahyudin?
Ya tadinya kan bergabung sama Safety Record, sekarang bikin siri alhamdulillah hampir 18.000. 18.000. Wah, luar biasa. 18.000 kalah. Udah Udah kalah geser, ya. Kamsa, mulang Oke, gaos Susi. Jadi di balik begitu banyaknya karya yang Wahyudin ciptakan, apakah ada sosok inspirasi yang menginspirasi Wahyudin, penyanyi misalnya penyanyi Lampung juga atau penyanyi lain yang menjadi inspirasi Wahyudin dalam menciptakan lagu? Kalau bicara inspirasi dari awalnya, ya tidak bisa dari Bang Hila Hambala, Idi Polampas yang senior-senior kita. Kalau pencipta lagunya ya inspirasi dari El Komar Lampung Kali Anda. Oh luar biasa. Jadi Dari El Komar. ilmu-ilmu mereka itulah saya belajar. Oh, luar biasa Medi, jadi Anda tidak kena ya. Kita mah apa sih butiran rengginang ya kan sih? Iya, enak juga loh butiran Oh, rengginang, enak ya. Medi. Ya, Bang Wahyudin kemudian apa sih Bang sekarang di zaman modern? Apakah generasi mudanya juga masih cinta dan suka dengan musik-musik klasik Bang? Kalau menurut Bang Wahyudin? Alhamdulillah kalau daerah kami Lampung Tengah khususnya Hadiung Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang ini semarak muda-mudi bahkan anak-anak SD kami diperhatikan pemerintah dari festival tingkat sekolah hingga memicu untuk mengangkat seni budaya daerah kita. Mencintai, Seneng ya kalau sangat gitu mencintai ya? semua orang. Enggak tua, enggak muda, mereka mencintai seni budaya Lampung. Enggak malu berbahasa Lampung, enggak malu bernyanyi Lampung. Iya. Ini juga pengaruh no media Iya. sosial media. Iya. Karena saya pribadi mengamati secara pribadi ini Iya. ya. Ketika ada medsos, khususnya YouTube, TikTok Iya. dan lain-lain, ini banyak bermunculan penyanyi-penyanyi Penyanyi baru. milenial ya, penyanyi-penyanyi milenial, penyanyi muda kita ya. Termasuk salah satunya Udo ini. Kalau Udo ini kan konsisten dulu dia mempopulerkan atau mempromosikan ya. Dan sekarang beliau ini juga ikut membawakan sebuah lagu, menciptakan sebuah lagu. Ini lagunya Udo apa Do? Iya, kalau lagu ciptaan sendiri ada beberapa, ada 5 sampai 10 lagu. Cuman 5 karena sampai memang 10. belum dipopulerkan, belum rekod, jadi belum banyak yang kenal. Kenapa Bang belum direcord? Apa karena waktu? Kendala-kendala. Salah satunya karena waktu, karena terbentur juga kegiatan mengajar dan sekarang kan kebetulan mengajar di pondok pesantren, jadi pimpinan, kemudian di sekolah juga. Tapi tidak meninggalkan khasanah Lampung. Pondok pesantrennya itu pondok pesantren Al-Firdaus di Bukit Kemiling Permai, di BKP baru ya. juga iya, tidak. Luar biasa. Selain pondok pesantren modern, dia selain menghafal Al-Quran tapi tidak meninggalkan budaya kearifan lokal. Jadi luar Lampung biasa. bahasa Lampung dan lain-lain diajarkan juga di sana, Bang? Diajarkan dari tari-tarian, kemudian picak hakot, nyanyi Lampung, pokoknya banyak tentang Iya. Lampung kita ajarkan. Jadi memang banyak multi talenta juga ya. Jadi ke anak Udo kini ku kado direkod lagu-lagumu Pro 4 siap untuk memperdengarkan kepada insya Allah, Minak siap. Muaki ya. Siap. Ditunggu Iya. jelo lagu. Siap. Kita juga ada Ditunggu. acara Mitra Berdendang, boleh Iya. diisi Mitra Berdendang itu kita nyanyi live ya di sana ya Live. Susi ya. Jadi untuk Oke. para komunitas seniman-seniman juga silakan nanti isi acara Mitra Berdendang di Pro 4 ya. Saya ke Udo. Ada nggak sih tips untuk mereka yang baru-baru coba nih mau nyanyi gitu ya? Mereka punya talenta, punya bakat, tapi masih malu-malu. Sebenarnya apa tips kalau dari Udo? Kalau tipsnya tetap harus sering mencoba karena semua itu dengan pengalaman ya. Yang paling sulit itu ketika kita mau maju mengalahkan mental. Iya. Nah, mental kita harus kuat, kemudian hilangkan rasa takut, tetap optimis. Kebanyakan kan kita amati rata-rata yang baru-baru sekarang tuh optimisnya tuh kurang optimismenya. Jadi harus positive thinking dan kemudian tetap semangat. Nah, harus tetap Jangan merasa puas dengan yang ada seperti itu. Oke. Susi ada pertanyaan lagi? Iya, saya ada pertanyaan lagi untuk Bang Wahyudin dulu ya. Menurut Bang Wahyudin sendiri ya, apakah musik tradisional Lampung ini akan tetap bertahan di atas gempuran musik-musik Melayu ataupun juga Modern, lagu-lagu ya. Barat ya, jazz dan lain sebagainya. Menurut pengamatan Tenggalan, apakah lagu-lagu Lampung akan tetap timbul? Insya Allah kalau menurut Wahyudin lagu-lagu budaya Lampung kita akan tetap eksis, Iya. bisa diterima kalangan masyarakat dengan media-media sosial dan diangkat lewat RRI, televisi dan sebagainya. Karena kita yakin bahwa lagu Lampung pun pangsa pasar Tenggalan karena Iya, ya, Bang, ya. mohon. Ada pangsa pasar Iya, sendiri ini gitu. buktinya apa yang disampaikan oleh si Wahyudin tadi bahwa lagu beliau Cak Cule Dabui-Dabui Iya. tadi ini memang real ya, 1 juta penonton sudah.
Dan bahkan terakhir saya cek di channel YouTube beliau, lagu beliau ini 1 bulan ditayang 1 bulan sudah 560 viewer. Wow. 560 ribu ya. Selamatlah, mudah-mudahan terus bangkit. Lagu-lagu Lampung makin maju. Ini generasi baru lah ini ya. Mudah-mudahan juga bisa menyusul ya Susi ya. Iya. Mudah-mudahan juga lebih tonton terkenal. dulu ya channel Iya, YouTube nanti saya saya ya. tonton lah ya semuanya. Oke, sehingga kerasa waktu kita sudah selesai. Waduh. Sebentar sekali ya obrolan kita ya. Sebentar sekali. Jadi rupanya kita kewaji sayang nih sebenarnya agak mondok Iya. di Ijaya. Kita semakin akan pisah, semakin kita tutup ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh kedua narasumber kita ya. Secara singkat, Secara silakan. singkat padat jelas ya. Bang Wahyudin, apa kira-kira pesan-pesan saya disampaikan jamaah generasi muda? Pesan Bang Wahyudin buat generasi muda, maju terus, belajar, jangan malu dengan nyanyi Lampung, berbahasa Lampung, beradaptasi penyesuaian dengan zaman. Mencintai. Dengan mencintai insya Allah bisa berdiri di dunia musik. Iya. Amin. Oke, Udo, Itu media. Udo pesannya dengan apa? sama. Kalau pesannya untuk semuanya, khususnya di kalangan muda, jangan takut untuk berkarya, kemudian jangan malu untuk mengakui bahwa kita punya khasanah. Maksudnya jangan malu itu, kita punya bahasa Lampung tapi kok rasanya minder untuk ngomong Lampung. Kemudian punya budaya Lampung yang tari-tarian ataupun yang lain sebagainya itu malu untuk bergerak. Yeah. Pokoknya jangan malu, jangan takut, tetap semangat Itu untuk Medi. melestarikan. Jangan malu, jangan takut, tetap semangat. Karena Lampung itu kaya. Betul, asal jangan seperti Medi. Kenapa? Kadang-kadang malu-maluin. Malu-maluin, iya kan. Oke lah Susi, daripada Iya. saya malu-maluin lebih baik kita undur pamit aja dari Baik. ruang dengar dan juga hadapan pemirsa kita. Dan Iya. terima kasih sudah menyaksikan obrolan budaya dari Perompat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung, wakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Susilawati. Saya Medi Ram, ucap selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.